Bahagialah orang yang tidak kehilangan harapannya. Dikutip dari kitab Putra Sirach bab 14 ayat 2. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja sejagat merayakan hari kakek nenek dan lanjut usia yang kelima. Paus Fransiskus mengangkat satu pesan yang sangat kuat. Berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapannya. Pesan ini menggema secara tajam bila kita membaca ketiga bacaan hari ini dalam terang hidup mereka yang sudah lanjut usia. Yang pertama, kita bicara tentang Abraham yang menjadi tokoh utama dalam bacaan pertama hari ini. Abraham sudah lanjut usia ketika dia berjumpa dengan 3 orang asing yang kemudian kita tahu mereka adalah 3 malaikat yang diutus untuk menghancur leburkan Sodom dan Gomora. Tetapi justru di usia lanjut itulah Abraham berdiri sebagai pendoa syafaat bagi kota yang penuh dengan dosa itu. Ia bukan hanya mengeluh, bukan hanya mengasingkan diri, tapi ia bersuara, ia berdialog, ia memohon, ia memperjuangkan orang lain. Inilah jiwa kakek yang sejati, yang tidak menyerah pada dunia yang rusak, tetapi memohon agar keadilan dan belas kasih Allah masih memberi kesempatan. Paus Fransiskus menegaskan para lanjut usia adalah saksi pengharapan, dan Abraham adalah contoh nyata. Ia tahu dirinya tidak berdaya, tetapi ia tahu Tuhannya penuh daya. Maka ia tetap berharap, dan harapannya menjadi jalan keselamatan bagi yang lain. Apakah kita masih berdoa untuk dunia yang salah arah, atau kita sudah kelelahan dan memilih diam? Biasakan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita menonton berita, kita mendengar bencana, bukan sekedar kita menangkap berita, tapi kita juga ingat ada banyak jiwa-jiwa yang menderita, yang meninggal. Kita perlu mendoakan mereka. Itu tugas kerasulan kita. Banyak saudara-saudara dari agama lain tuh kalau mau masuk Katolik itu mereka pikir, leluhur saya bagaimana, orang tua saya bagaimana. Kita harus memberi kesaksian, itu menjadi tugas kerasulan kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan hanya sekedar kita nonton, kita meneruskan berita. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Hendaklah kita menjadi seperti Abraham, orang-orang tua, orang-orang lanjut usia yang seringkali dimakan oleh usia, tidak bisa buat apa-apa. Tapi lihat sosok Abraham, dia masih menjadi seorang pendoa di usia lanjutnya. Kemudian bacaan kedua hari ini, Santo Paulus menulis, kamu telah dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan dan dibangkitkan juga bersama Dia karena iman. Banyak orang tua merasa bahwa tubuh mereka sedang dikuburkan oleh usia. Jadi kita orang tua kadang kita merasa bahwa tubuh ini sudah tidak bisa buat apa-apa. Kekuatan memudar, suara melemah, peran semakin dilupakan. Saudara-saudari, harapan Kristiani berkata sebaliknya, justru dalam kemerosotan lahiriah, manusia batiniah diperbarui. Jadi walaupun kita secara fisik itu lemah, sudah tidak bisa buat apa, kita masih bisa berdoa untuk orang, untuk dunia. Paus Fransiskus bahkan saat sakit di rumah sakit bersaksi bahwa tidak ada yang bisa merampas kebebasan untuk mengasihi dan berdoa. Dalam surat
Pesan Paus pada hari ini itu dikutip kata-katanya, tubuh kita lemah, tetapi meskipun demikian tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi, untuk berdoa, untuk memberi diri, dan untuk berarti bagi yang lain. Kadang sebagai orang tua kita merasa ditinggalkan, kita merasa sendirian, kesepian, lalu merasa hidup kita tidak berguna. Kalau gini saja saya lebih baik mati. Maka para lanjut usia bukanlah masa lalu yang usang, tapi akar yang menopang masa depan. Lalu yang ketiga, dalam Injil hari ini kita sudah biasa mendengar doa Bapa kami, doa yang tak henti tentang Bapa yang setia. Dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan doa yang paling dasar dan paling dalam, yaitu Bapa kami, sebuah doa yang lahir dari hubungan yang penuh kepercayaan. Bukankah ini juga yang diwariskan oleh para kakek nenek kepada kita? Ketekunan di dalam doa, doa rosario yang diulang-ulang. Rosario Bapak Ibu itu doa yang setia, doa yang diulang-ulang, air mata yang ditumpahkan diam-diam untuk anak cucu. Mungkin dunia tidak tahu, tapi surga mendengar doa yang diam itu. Yesus menutup ajarannya dengan janji, betapapun jahatnya kamu, dan kamu tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Maka harapan tidak pernah sia-sia, saudara-saudara. Doa yang dilantunkan dalam keheningan usia lanjut bukan suara yang lemah, tapi gema yang menggoncang surga. Hari ini kita diajak berbalik arah dari budaya membuang kepada budaya memeluk. Orang tua itu bukan sampah yang sudah tidak laku, tinggal tunggu mati sajalah kamu. Masyarakat kita suka membuang yang tak lagi kuat. Tapi Injil mengundang kita untuk mengunjungi mereka yang kesepian, menghargai yang renta, memeluk sejarah hidup di dalam tubuh mereka. Paus Fransiskus berkata, setiap paroki dipanggil menjadi pusat revolusi syukur dan kepedulian. Revolusi ini dimulai bukan dengan seminar besar, tetapi dengan satu kunjungan, satu pelukan, satu waktu duduk mendengarkan cerita yang mungkin telah diulang ratusan kali. Bagi para lanjut usia sendiri, ini adalah kabar gembira. Meskipun tubuhmu lemah, kalian tetap penting, kalian tetap berharga, kalian tetap dibutuhkan. Seringkali orang berkata, biar yang muda-muda sekarang Romo, kami mundur saja. Ketika kalian berdoa dalam sunyinya kamar, kalian sedang membela dunia seperti Abraham. Itu sikap beriman yang baik. Ketika engkau tetap mengasihi walau tak dianggap, engkau sedang bersatu dengan Kristus dalam salib dan kebangkitannya. Ketika engkau mengajarkan doa kepada cucu-cucumu, engkau sedang mewariskan kunci surga. Berbahagialah engkau yang tidak kehilangan harapan, karena harapanmu hidup dunia masih bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja mengajak supaya kita memperhatikan orang-orang usia lanjut usia, kakek nenek, terutama orang-orang yang telah meninggalkan, mewariskan iman kepada kita. Dan Anda semua orang-orang tua, lanjut usia, kakek nenek, siapapun kita bukanlah sampah. Kita tetap berarti. Pengalaman Abraham dan tokoh-tokoh usia lanjut di dalam Alkitab seringkali menjadi teladan iman bagi kita semua. Mari kita bersama-sama memberi harapan kepada dunia. Walaupun mungkin tubuh kita menjadi renta, sakit penyakit menggerogoti kita, kita tetap menaruh harapan